Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam Baik, kondisi sehat selalu. Amin. amin. Bentar lagi timnas Indonesia akan menghadapi Burundi di FIFA Matchday bulan Maret Betul. ini ya. Dan kabarnya adalah pemain Indonesia yang dulunya bermain di luar negeri, Witan dan Egi, ternyata beribung. Ada apa dengan dua pemain ini, bro? Ya, memang kedua pemain ini ternyata kan kalau Egy kita tahu bahwa dia tidak diperpanjang karena ternyata apa yang menjadi ekspektasi klub yang menampung dia pada saat itu yang mentransfer dia di luar dari ekspektasi. Ya. Mhm. Karena kita tahu juga Egy masih bergulat dengan masalah cedera. Itu Mhm. yang paling utama sih sebetulnya. Kemudian khusus untuk Witan kan dari informasi yang kita terima bahwa eh, proses Witan ini berjalan seperti layaknya permainan apa pemain-pemain profesional lain. Artinya ada proses transfer Mhm. dari timnya yang apa di ini ya di Praha di Slovakia dan dia apa pihak Persija sendiri juga melakukan negosiasi untuk melakukan transfer kepada Witan. Jadi itu pure atau murni ini adalah perpindahan yang secara profesional katakanlah ya. Tidak ada embel-embel katakanlah pemutusan secara sepihak. Itu tidak gitu loh. Nah, cuma sayangnya begitu mereka bermain di liga ya karena Egy sendiri ya saat ini bermain di Dewa United dan Dewa United kan selama ini kita tahu bahwa mereka masih bergulat di papan bawah. Tapi memang selama kehadiran Egy di situ, ternyata Egy juga sepertinya memberi impact yang bagus buat Dewa United, di mana dia dalam beberapa pertandingan bisa memberikan gol dan beberapa assist. Itu Mhm. yang diakui sendiri oleh Ki Kering ya, Mhm. pelatih dari Dewa United. Cuma ya itu tadi, persoalan Egy kan masih saja dengan cedera kambuhannya ini yang belum juga selesai. Makanya pada saat Indonesia akan menghadapi Burundi, katakanlah ya untuk FIFA Matchday di bulan Maret nanti, di bulan ini maksud saya, sepertinya Kikering agak keberatan ya kalau STY kemudian memanggil Egy Mhm. karena lebih baik menurutnya Egy itu harus fokus penyembuhan. Mhm. Itu menurut informasi dari Kekering Mhm. supaya Egy juga punya waktu untuk bisa kembali optimal dan sudah tidak lagi punya masalah dengan cedera lututnya. Mhm. Nah, agak berbeda kasusnya dengan Witan gitu loh. Karena kita tentu berpikir bahwa Witan sebetulnya tidak ada masalah dengan persoalan-persoalan kebugaran, persoalan cedera dan segala macam. Ternyata begitu dia kembali dan bermain di Persija, hasil evaluasi dari tim kepelatihannya Persija, Witan masih punya berbagai persoalan nih. Antara lain, dia saat ini tingkat kebugaran fisiknya itu jauh menurun. Mhm. Itu satu ya. Kemudian dia kok jadi seperti orang yang agak-agak bingung ya kembali untuk bisa beradaptasi dengan sepak bola nasional. Dia sering kali pengambilan posisi dan pengambilan keputusannya sering salah. Mhm. Dan yang agak mengherankan juga, passingnya juga banyak ini ya, banyak terjadi hal-hal yang jadi keliru gitu loh dalam melakukan passing. Tentu ini kan juga menjadi catatan dan menjadi pertanyaan juga buat kita. Kenapa sekelas Witan yang sudah bermain di Liga Polandia, bermain di Liga Slovakia, dan sepertinya Witan punya masa depan yang lebih baik, mengingat bahwa dia juga ketika bermain di Slovakia juga banyak juga diturunkan. Tapi begitu kembali ke tanah air, sepertinya dia menjadi pemain abroad yang butuh adaptasi lagi dengan sepak bola nasional. Dan yang sangat disayangkan bagaimana dia bisa agak-agak kurang disiplin dalam bisa maintain masalah kebugaran fisiknya ini tadi. Itu loh, bro. Ya mungkin kalau di sana kan Hmm. mungkin terjaga ya. Kalau di sini kan jajanan banyak, bro. Gorengan lah gitu kan. Dan makanan-makanan Itu yang sedap-sedap itu kan juga banyak di sini. betul. Memang kalau godaan bermain di apa dalam negeri itu tentu lebih banyak ya. Karena kita lebih punya keleluasaan. Cuma masalahnya keleluasaan ini juga kan harus kita bentengi dengan sikap-sikap yang profesional. Itu adalah Mhm. Mhm. mindset seorang profesional sejati, katakanlah Ya. seperti itu ya. Mhm. Nah,
Cuma saya juga nggak tahu apakah mindset ini sudah ada dalam apa karakternya Witan setelah dia bermain di Eropa atau ternyata karakter ini mulai hilang. Itu yang juga jadi Hmm. persoalan gitu loh. Mhm, mhm, Betul yang Bro Eri bilang bahwa dulu pemain-pemain nasional kita bahkan sekelas pemain nasional kita itu kan tidak punya kedisiplinan dalam menjaga pola makan, mhm, pola istirahat, pola latihan dan itu kan menjadi persoalan-persoalan yang kemudian coba dibenahi di eranya STY karena STY mhm, juga kemudian bisa mengidentifikasi bahwa persoalan-persoalan ya kedisiplinan persoalan kedisiplinan ini kan banyak ya kedisiplinan dalam latihan kedisiplinan dalam menjaga pola makan dalam istirahat ini juga kan semua tercakup di situ ya nah ini yang coba dibenahi mhm. cuma kalau kemudian penyakit kambuhan bahwa pemain-pemain kita masih sulit untuk menjaga profesionalisme itu juga harus menjadi perhatian dari semua stakeholder sepak bola nasional. Nah ini menarik nih, tapi kita bahas di tempat yang lain ya. Kita Oke, sekarang fokus dulu ke timnas nih yang untuk melawan Burundi. iya Nah, bro, betul. kalau yang pemain lainnya seperti Mm-mm. Jordi, Sandy Ya, Bos, kita kan mainnya. Ini kelihatannya bahwa timnas Indonesia sekarang yang melawan Burundi ini adalah timnas yang baru ya, karena ada beberapa pemain yang sebelumnya tidak pernah bermain untuk timnas. Salah satunya adalah Sandy Walsh. betul. Jadi memang kita berharap ya bahwa di FIFA Matchday kali ini akan mencerminkan kekuatan Indonesia yang sebenarnya, katakanlah seperti itu lah ya. Kalau kita rujukannya adalah bagaimana pemain-pemain naturalisasi ini kemudian sudah bisa memperkuat timnas. Kita Mhm, bisa berharap karena ini sifatnya FIFA Matchday dan semua roda kompetisi juga berhenti pada saat agendanya FIFA Matchday, artinya tidak ada tarik-menarik lagi dengan klub ya dalam hal mhm, ini. Jadi bisa saja nanti akan muncul nama-nama dalam FIFA Fans di melawan Burundi, ya Shane Patinama, kemudian Sandy Walsh, ada Jordi Amat. Kita juga masih berharap dari Marcelino yang bisa datang. mhm, Kemudian ada Saldi Ramdhani, kemudian Pratama Arhan, dan beberapa pemain-pemain juga Asnawi ya mhm, yang bisa berkumpul lagi untuk melakukan pertandingan di FIFA Matchday nanti. Dan mhm. kita berharap bahwa dengan penambahan dari pemain-pemain naturalisasi yang sebetulnya memang kita menunggu aksi mereka saat bermain dengan timnas, apakah sudah punya chemistry dengan pemain-pemain lain dan apakah mereka punya dampak terhadap peningkatan kualitas itu yang kita tunggu sebetulnya. Hmm. Ya, ini sayang sekali yang 3 orang naturalisasi belum jelas ya. Ah, udahlah kita lewat dulu yang berita yang itu ya. Oke, balik lagi ke lawan Burundi. Ternyata Burundi ini ranking FIFA-nya cuma cuma dalam tanda petik 141 ya, selisih 10 saja dengan Indonesia. Ya, betul. Memang Burundi ini kan negara yang boleh dibilang negara Afrika yang terkungkung ya oleh banyak daratan-daratan dan apa perbatasan negara-negara Afrika lain. Mhm, Di zona Afrika, Burundi sendiri dari 54 anggota CAF, Confederation African Football, itu berada di peringkat 42 dari 54. Artinya hmm, memang Burundi ini berada boleh dibilang kekuatannya di Afrika memang masuk dalam kategori yang bawah lah, level bawahnya hmm, ya. hmm, Kita tidak bisa berharap bahwa Burundi mungkin levelnya sama dengan Senegal misalkan atau Ghana, Nigeria, itu mhm, tidak bisa seperti itu. mhm, Tapi ya ini lagi-lagi ya, karena kita bicara mengenai bagaimana Burundi mempersiapkan timnya, tentu kita juga melihat bahwa Burundi juga punya pemain-pemain yang punya pengalaman bermain di liga-liga Eropa. hmm, Ada tercatat ada siapa Saido Berahino yang pernah bermain di Inggris ya. Bahkan Berahino ini pernah juga ya selama masa dia remaja katakanlah ya sampai usia kira-kira 20-an dia memperkuat timnas Inggris gitu hmm, loh. hmm, Tapi belakangan akhirnya dia juga memutuskan untuk memperkuat timnas Burundi. Nah, dia sendiri punya pengalaman bermain di Stoke City, kemudian di Southampton kalau nggak salah ya, di Brighton juga pernah. Artinya pemain ini punya pengalaman. Dan sekarang dia bermain kalau nggak salah di Liga Turki kalau nggak salah ya. hmm. Nah,
Ada juga pemain-pemain apa selain dia, itu ada pemain-pemain yang bermain di Liga Portugis, Liga Siprus, Liga Malta, Liga Prancis dan Swedia juga ada. Itu kan artinya pemain-pemain ini Burundi ini juga tidak bisa kita kesampingkan ya kalau melihat pada kualitas pemain-pemain secara individu. Hmm, Cuma apakah cukup kualitas individu ini bisa menyatu dalam sebuah satu tim yang utuh gitu loh. Ini hmm, yang juga belum masih menjadi pertanyaan ya. hmm, Apalagi kalau kita melihat ranking FIFA-nya yang Burundi masih di kisaran 141 memang tidak terlalu jauh dengan Indonesia dan terakhir kali memang Burundi juga masuk Piala Afrika di tahun 2019 dan itu hanya jadi bulan-bulanan gitu loh, bro. hmm. Ya kalau misalkan Burundi yang dianggap level bawah lah di Afrika kan Hmm. berarti sesuai dong dengan Indonesia di level Asia juga kan level bawah Ya, sama-sama. tapi saya masih masih ini ya, masih melihat bahwa level permainan di liga di Afrika ya, itu mungkin sedikit lebih tinggi ya ketimbang di Asia Tenggara misalkan. Tapi mungkin kalau rujukannya dengan konferensi apa dengan AFC mungkin levelnya tuh hampir sama lah ya Afrika dengan dengan Asia. Nah, cuma ya itu tadi mungkin karena kita juga agak kesulitan tadinya kan rencananya akan mendatangkan Kenia juga ya yang punya ranking jauh di atas kita di ranking 101 kalau nggak salah. Tapi Kenia sendiri juga akhirnya memutuskan untuk tidak hadir, tidak ingin melakukan uji coba dengan Indonesia ya karena berhitung pada konsekuensinya kalau bertanding di FIFA Matchday melawan tim yang jauh di bawah peringkatnya gitu. Hmm. Loh, bukannya tempo hari katanya mau melawan tim yang di atas 100 ya? Tujuh Betul. puluh atau berapa gitu nggak jadi. Nggak laku atau gimana? Jadi gini bro, ternyata kan di apa ya bisnis sepak bola tim-tim yang punya peringkat di atas katakanlah 100, 99, 98 itu rata-rata sudah dipegang oleh agen gitu loh. Hmm, Jadi agen inilah yang berperan untuk melakukan negosiasi dengan negara-negara yang menghendaki atau dia juga berusaha mencari ini ya, mencari lawan tanding gitu loh. Dia hmm, yang akan selalu mengatur gitu loh. Nah, hmm, tentu harapannya dari agen ini ya tentu ini kan bisnis ya. hmm, Ada buat negara-negara yang akan mengundang negara-negara yang ada di peringkat 100 ke atas gitu ya. Itu juga rasanya harus menyiapkan dana yang lebih besar ya, dan tentu ada juga konsekuensi-konsekuensi yang mesti ditanggung kalau misalkan tim yang ada di level bagus melawan tim yang level bawah dan itu hmm, biasanya menjadi bahan pemikiran yang paling penting buat mereka. ya, Jadi ketika Bolivia juga dulu kan sempat ya pernah terdengar akan melawan Indonesia, Bolivia kan ada di peringkat 89 kalau nggak salah ya. hmm, hmm, Tapi kemudian Bolivia jadi tidak tertarik karena ternyata dia dapat iming-iming yang lebih bagus dari Arab Saudi ya kita ya begini aja lah apa adanya ya. Karena biar bagaimanapun peringkatnya Arab Saudi jauh di atas Indonesia. Ya, artinya kan kalau dengan FIFA ranking yang selisihnya hanya dekat ya, artinya Ya, walaupun Indonesia bisa mengatasi kedua laga melawan Burundi nanti, artinya kan poin yang bisa ditambang itu juga kan tidak besar. Gitu. Beda ketika Indonesia melawan Kurasau kan ya, banyak sekali poin yang kita dapat. Gitu. betul. Oke, balik lagi ke pemain Indonesia yang akan Nah, menghadapi Burundi nanti. Ini apakah ya, bisa disebut sebagai tim dengan kekuatan terbaik Indonesia selama ini, bro? ya saya pikir gini, kan ini proyeksinya adalah Piala Asia nanti di Qatar tahun 2024 ya Januari. Pasti ini adalah mendekati level atau mendekati kualitas yang diinginkan oleh STY. Mhm, Karena dengan kehadiran beberapa pemain ya, naturalisasi yang selama ini menjadi masalah, ketika pemain naturalisasi juga akhirnya bisa komplit dan pemain-pemain abroad kita juga kemungkinan bisa dihadirkan. Rasanya ini kualitas yang mendekati apa yang kita harapkan gitu loh.
Hmm. Dan memang kita tidak bisa mengharapkan bahwa peningkatan kualitas permainan timnas Indonesia itu hanya tidak bisa bergantung pada kualitas dari permainan secara individu gitu loh, pemain-pemain secara individu. Tapi bagaimana STY bisa meramu potensi-potensi yang ada di setiap pemain, apakah itu dari asalnya dari pemain abroad, apakah itu dari pemain naturalisasi, ataukah itu dari pemain lokal, dia bisa ngeblend dan bisa memberikan kualitas yang baru yang hasil dari pengembangan dari potensi-potensi yang ada itu rasanya lebih penting gitu loh bro. Ketimbang Hmm. kita merujukannya adalah wah ini pemain naturalisasi yang pastinya lebih secara kualitas lebih bagus. Betul, mungkin secara kualitas dan pengalaman dia lebih bagus. Tapi apakah dia bisa bermain secara tim itu adalah PR yang dihadapi oleh STY nanti Ya. gitu. Sebenarnya kalau kayak tim itu bermain dengan tim ini bukan persoalan pemain naturalisasinya, tapi pemain Indonesianya bisa nggak bermain secara tim. Saya pikir nggak juga, bro. Karena tetap aja yang namanya permainan secara tim ini kan melibatkan banyak orang ya. Mhm. Ya artinya semua chemistry ini kan harus bisa dibangun dari pemain lokal, pemain abroad maupun pemain Ya, naturalisasi. ya. Jadi ini yang harus dicari pemecahannya oleh STY. Ya, artinya kan maksud saya begini, apakah Hmm. pendatang yang harus beradaptasi dengan kebiasaan di sini atau yang kebiasaan di sini yang harus mulai mencoba beradaptasi dengan kebiasaan yang berada di luar negeri gitu loh. Ya, itu ada betulnya bahwa tentu semua pemain dan semua yang ada tergabung dalam timnas harus bisa saling beradaptasi. Ya, Adaptasi yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain yang ada katakanlah di lokal, bagaimana mereka bisa melihat pada cara-cara permainan yang biasa secara secara taktikal dan secara strategi mungkin itu lebih bagus ketimbang pemain-pemain lokal yang saat ini bermain di Liga 1 gitu loh. Itu kan sesuatu yang bisa dipelajari dan bisa menjadi ini ya transfer knowledge lah katakanlah ya. seperti itu. Nah, saya sih melihat, sorry, Hmm. saya sih melihat pada kasusnya Witan tadi kan, Witan sudah Ya. biasa bermain di Slovakia, ketika balik ke Persija malah jadi bingung sendiri. Wah, ini gimana ini? Ya artinya kan eh, seharusnya, makanya itu, seharusnya apakah pemain yang di sini yang melihat bagaimana biasa bermain di asing, atau Ya. orang asing yang beradaptasi bagaimana harusnya bermain di Indonesia, yang notabene ya akan begitu-begitu juga akhirnya gitu kan? Gitu nggak sih? Betul. Saya pikir ya itu makanya pentingnya semua pemain itu disatukan kan mereka juga harus punya satu visi ya, Mhm. satu tujuan yang sama. Kemudian mereka juga harus bisa membangun chemistry dari sejak awal dan Hmm. mereka bisa saling transfer knowledge itu yang paling penting. Ya. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai pemain Indonesia yang akan berlaga melawan Burundi nanti. Ya, Menurut Sobat, sepakat nggak kalau dikatakan bahwa timnas Indonesia melawan Burundi nanti adalah timnas dengan kualitas terbaik di Indonesia? Atau enggak, bakalan gitu-gitu juga? Silakan tulis di kolom komentar. iya. Sekian dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa, bye. Thank you, bro.